Fanatik boleh, bego jangan. Maaf jika kata-kata kami seperti ini. Ini soal supporter yang masuk ke lapangan dan mengejar wasit saat laga PSS versus Persija. Masih ingat dong tragedi Kanjuruhan? Apa sebab awalnya? Tentu saja lantaran adanya supporter masuk ke lapangan kan? Mau emang kejadian yang sama terulang lagi? Atau emang kalian ini sama aja dengan Aremania? Untung aja saat itu nggak ada supporter lain yang ikut-ikutan. Coba kalau yang lain ikut-ikutan, bisa terjadi lagi nih tragedi Kanjuruhan di Maguwoharjo. Makanya kenapa kami bilang fanatik boleh, tapi bego jangan. Sebab kalau kalian memang merasa nggak puas dengan kinerja manajemen klub, ya demo manajemennya lah. Kalau kalian merasa nggak puas dengan kinerja wasit, ya demo PSSI-nya lah. Jangan malah hancurin sepak bolanya. Di satu sisi kami tahu jika para supporter ini sudah jengah dengan aturan ketat soal larangan supporter away dan juga kinerja perangkat pertandingan yang makin bobrok. Sementara PSSI nggak mau juga benahi perangkat pertandingannya. Tapi nggak gitu juga caranya. Itu mah sama aja lu hancurin sepak bola namanya. Para BCS sendiri nggak mau ngakuin kalau yang turun ke lapangan itu anggota BCS. Dan para BCS ini nggak mau kalau BCS ini disamakan dengan Aremania. Lah, itu yang turun ke lapangan oknum siapa dong? Lempar batu sembunyi tangan atau oknum suruhan? Kami sendiri no comment ya kalau soal ini. Soalnya kami sendiri belum punya buktinya. Inilah yang sering kami bilang. Di satu sisi kami memang kasihan pada para klub ini jika tanpa supporter, sebab tak ada pemasukan dari tiket. Ya udah kalau begini mah mendingan aja nggak usah ada penontonnya sekalian gitu. Nggak gitu juga, itu bukan solusinya. Sebab ya kami kan udah sering bilang, selama ini jika ada supporter rusuh itu klub yang didenda, ini yang salah. Seharusnya yang didenda yang bikin rusuh. Terbukti kan supporter bikin rusuh tapi nggak didenda, ya makin ngelunjak tuh supporter. Coba kalau yang bikin rusuh yang didenda atau dipidanakan, pasti ada efek jerah kan. Jadi emang pabaliut kata orang Sunda mah, dari peraturannya aja udah salah, ya gimana sepak bolanya mau bener. Lalu apa respon PSSI terkait kejadian ini? Ketum PSSI Erick Thohir sih nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong ya, sebab sekarang kan udah ada yang namanya Komite Ad Hoc Supporter yang dipimpin oleh Arya Sinulinga. Nah Eto minta Arya ini segera usut tuntas masalah ini. Kemarin ada usulan bagaimana jika supporter away ini tuh dikasih kuota. Jadi tiap pertandingan tetap ada supporter away, tapi jumlahnya terbatas. Oke, saya sih oke aja kalau emang semuanya tertib. Tapi bisa jamin nggak bakalan tertib. Kalau terjadi kerusuhan lagi, apa masih mau FIFA dengerin omongan saya? Kan pasti FIFA anggap saya ini cuma omdo alias omong doang, yang janji supporter kita ini nggak bakalan rusuh lagi, ternyata masih rusuh. Dan saya nggak yakin kalau terjadi lagi kerusuhan FIFA mau dengerin kata-kata saya, ujar Erick Thohir yang kami kutip dari kompas.com. Sekarang kan sudah ada Komite Ad Hoc Supporter yang dipimpin Pak Arya Sinulinga. Sekarang dia coba turun langsung ke berbagai daerah buat berdiskusi dengan klub dan supporter. Nah nanti kita akan lihat hasil kesepakatannya dan konsekuensinya serta tanggung jawabnya baik dari pihak supporter maupun klub. Sebab kalau terus-terusan seperti ini, rusuh dan rusuh lagi, ya kita pun nggak sanggup, ujar Erick Thohir lagi. Aduh, puyeng saya mah kalau lihat yang kayak gini. Jadi menurut kami sepak bola kita ini cuma naik setengah level, nggak sampai satu level naiknya sepak bola kita ini. Yang naik itu cuma sistem dan susunan jadwal kompetisi aja yang agak rapi. Yang lain belum. Perangkat pertandingan masih bobrok, sikap supporter pun masih amburadul, sikap klub pun masih mbrekele. Ya sulit ini mah. Dari Persebaya, pelatih Aji Santoso kabarnya nggak terima dengan kata-kata diistirahatkan. Menurut Aji, jika manajemen Persebaya sudah tak membutuhkan dirinya lagi, lebih baik dipecat saja agar Aji bisa cari klub lain.
Saya malah tidak tahu aturannya seperti apa. Manajemen juga belum menjelaskan secara detail bagaimana diistirahatkan itu. Daripada memakai kata atau istilah mengistirahatkan, lebih baik sekalian saja kontrak saya diterminate, ujar Aji Santoso. Nah, kabarnya Persebaya tengah mengincar pelatih asal Eropa. Sejumlah nama pun santer akan didekati oleh tim Persebaya. Dan yang paling mencuat saat ini adalah ex pelatih Bayangkara FC yang saat ini menjadi Direktur Teknik Brunei Darussalam, Paul Muster. Aji Santoso sendiri jika resmi diputus kontrak oleh manajemen Persebaya kemungkinan akan pulang ke Malang. Bahkan bukan tak mungkin Aji akan melatih Arema FC. Dari Persib Bandung, pelatih Persib Boyan Hodak mengaku tak terlalu terbebani dengan tugasnya di Persib. Sebab menurut Boyan Hodak, sejak awal manajemen Persib cuma menargetkan pada Hodak ini agar Persib bisa finish minimal di 4 besar dan bisa masuk ke Champions Series. Soal juara, Hodak mengaku itu tak ditargetkan, tapi dirinya akan berusaha agar bisa meraih itu. Lalu soal pemain pun Hodak belum bisa memastikan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dilepas. Soalnya Hodak harus tahu dulu kebutuhan tim Persib, termasuk Levi Madinda yang diakui Hodak bukanlah atas usulan dirinya saat direkrut oleh Persib. Nah, bicara soal Levi Madinda ini kan di Persib pakai nomor 15 nih, yang katanya sih nomor 15 ini tuh nomor pertama dia saat pertama kali menjadi pesepak bola profesional. Di Persib sendiri sebenarnya nomor 15 ini nggak terlalu spesial sih, cuma memang ada beberapa pemain yang sukses menggunakan nomor 15. Yang paling menonjol ya Firman Utina yang mampu berikan 2 gelar pada Persib. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit nih, siapa aja sih pemain Persib yang memakai nomor 15 dan bagaimana kiprahnya di Persib. Seingat kami ada beberapa pemain yang pernah menggunakan nomor 15 dan menonjol ya. Maaf ya kalau kami lupa, maklumlah faktor usia. Yang pertama adalah Asep Kustiana di era tahun 90-an. Asep ini tuh bertahan sampai tahun kalau nggak salah 96. Prestasi Asep ini tuh pakai nomor 15 ya, yakni juara tahun 1994-1995. Yang kedua Zainal Arif. Abo 2 periode di Persib pakai nomor 15. Meskipun tak satupun gelar juara dipersembahkan oleh Abo, tapi di era itu nama Abo cukup cemerlang dengan nomor 15-nya di Persib. Yang ketiga Firman Utina ya, kalau ini sih emang itu nomor dia. Firman dimanapun dia main ya pasti pakai nomor 15. Prestasi Firman Utina di Persib ya tentu kita tahu lah, juara 2014 dan juara Piala Presiden 2015. Yang keempat adalah Yandi Sofyan. Adik dari Zainal Arif ini pun ngikutin kakaknya waktu pertama kali ditarik ke tim senior Persib, ini pakai nomor 15. Tapi beda cerita dengan sang kakak, Yandi Sofyan justru nggak berkembang di Persib. Dan yang terakhir adalah Imade Wirawan. Uniknya Imade Wirawan justru baru memakai nomor 15 saat dirinya akan pensiun di Persib. Nah, bagaimana dengan Levi Madinda nih? Apakah mampu bawa Persib juara dengan nomor 15-nya? Atau mampukah memberikan prestasi bagi Persib? Ingat, Levi ini cuma 5 bulan loh. Liga 1 sudah menyelesaikan 6 pekan. Tapi dari 6 pekan ini kami mencatat ada beberapa pemain asing baru alias pemain yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Liga Indonesia belum bisa menunjukkan tajinya dan belum bisa berkontribusi. Ingat, kontribusi ini bukan cuma gol atau assist ya. Lalu siapa aja ya? Yang pertama adalah Jelle Gosling dari Borneo FC. Posisinya adalah striker. Penyerang asal Belanda berusia 24 tahun ini sejauh ini sudah tampil 4 kali, tapi jangankan gol, bahkan assist pun belum ditorehkan oleh Gosling. Bahkan Gosling ini justru terlihat belum padu dengan para pemain Borneo FC. Sebenarnya statistik Gosling ini tuh cuma beda tipis dengan rekan satu timnya yang asal Myanmar, yakni Win Naington yang juga berposisi sebagai striker. Cuma bedanya Win ini lebih terlibat dalam permainan Borneo FC. Yang kedua Charles Lokolingoy dari Arema. Pemain berpaspor Australia ini pun sejauh ini cuma tampil 2 kali dan tak menghasilkan apapun. Padahal harganya cukup mahal, yakni sekitar 5,21 miliar rupiah.
Yang ketiga, Rafael Conrado dari Persikabo. Pemain asal Brazil ini pun striker, sudah tampil sebanyak 4 kali bagi Persikabo, tapi tak satu pun gol atau assist yang ditorehkan oleh Conrado. Yang keempat, Adilson Silva dari PSM. Pemain asal Brazil ini sudah 5 kali diturunkan oleh PSM, tapi striker bertinggi tubuh 191 cm ini belum torehkan apapun, baik gol maupun assist. Yang kelima, Diego Bardanca, Persisolo. Posisinya adalah bek tengah. Tentu yang dilihat adalah tackle sukses dan intercept bola. Tapi sejauh ini Bardanca justru hanya mengoleksi 2 kartu kuning tanpa intercept maupun tackle. Bahkan di 2 laga terakhir Bardanca sudah jarang diturunkan. Yang keenam, Maciej Gajos dari Persija. Dengan titel ex-kapten Lesia Gedang, posisi Gajos adalah gelandang serang. Tapi hingga sejauh ini tak satu pun gol atau assist yang dicetak oleh Maciej Gajos. Dan yang ketujuh adalah Kenshiro Daniels dari Rans. Striker utama timnas Filipina ini justru lebih buruk. Dari 6 pekan ini Daniel belum sekalipun tampil di Rans dikarenakan cedera. Nah itu ya 7 pemain debutan yang kami anggap belum berkontribusi untuk timnya musim ini. Sebenarnya ada satu lagi sih, yakni Alberto Rodriguez dari Persib, tapi tertutup oleh penampilan apik Beto di laga terakhir kontra Bali United. Nah gimana menurut kalian? Dari Liga 2 ada Malut United yang kabarnya justru memilih gelandang asal Polandia Rafał Jaworowski yang saat ini main di Liga 3 Polandia bersama klub Gokałkowice. Jaworowski ini sempat dirumorkan ke Persija di jendela transfer lalu ya. Lalu ada Gresik United yang tengah negosiasi dengan striker asal Brazil Mauricio Brito berusia 32 tahun yang saat ini main di Liga Bahrain bersama klub Al Ahly. Kemudian ada Persikab Kabupaten Bandung yang tengah mengincar striker asing asal Jepang Tatsuya Nishino yang saat ini main di Liga Mongolia bersama klub FC Falcon. Pemain berusia 28 tahun ini kabarnya akan didapatkan Persikab secara gratis. Tapi Persikab pun harus bersaing dengan sejumlah klub lain di Liga 2, bahkan klub Liga India. Kemudian ada Perserang-Serang yang tengah menyeleksi 4 pemain asing. Ada 3 dari Ghana dan 1 dari Iran. Yang dari Ghana ada Michael Wiave, Samuel Kalau, dan Isaac Kwame yang semuanya berposisi sebagai gelandang. Dan yang asal Iran adalah Benham Habibi yang berposisi sebagai center back. BTW Perserang ini klubnya Ratu Tisa loh ya. Lalu ada Persewar Waropen di Papua yang berhasil mendapatkan legenda Persipura Boas Solosa. Sementara untuk asing sendiri ada nama mantan bek tengah Arema FC Arthur Cunha yang kabarnya santer tengah didekati oleh tim Persewar.